Kisah akan diawali dengan memperlihatkan seorang anak laki-laki yang bernama Miguel yang saat itu sedang berjalan pulang menuju rumahnya seusai melaksanakan kegiatan belajar di sekolah. ¿Sabe tu nombre? No sabrá. Miguel tidak hidup sendirian. Di rumah ada ibunya yang bernama Rosa yang saat itu sedang memasak makanan yang akan disiapkannya untuk makan malam bersama keluarganya. Namun tiba-tiba Rosa mendapatkan telepon dari saudaranya yang bernama Carlos yang meminta agar Rosa dan Miguel segera pergi meninggalkan rumah lantaran Carlos memiliki masalah dengan para kartel narkoba yang berada di wilayah Meksiko. Agarra a Miguel y váyanse, ya. Agarra tus cosas que nos tenemos que ir. Namun Carlos sendiri akhirnya berhasil ditangkap oleh para kartel narkoba yang saat itu langsung mengambil HP milik Carlos untuk mencari tahu tentang siapa sajakah orang-orang yang selama ini berkomunikasi dengan Carlos. Cartel, Carlos, va a chingar tu familia. Dan inilah dia, The Marksman. Beralih ke wilayah Arizona, di sana ada seorang laki-laki tua yang bernama Jim yang saat itu nampak sedang mencoba untuk mengamati target buruannya, yaitu seekor serigala yang sudah memangsa hewan ternak miliknya. Sorry, girl. Jim tiba-tiba melihat banyak sekali segerombolan orang yang berjalan ke arah peternakan miliknya yang sontak membuat Jim langsung menghubungi rekannya yang seorang polisi untuk segera mendatangkan anggotanya untuk mengawasi gerombolan tersebut. God, found one left behind. Over. Jim sendiri bisa dibilang mendapat tugas untuk mengawasi wilayah perbatasan Amerika dan Meksiko lantaran rumah dan peternakan miliknya yang berada di wilayah perbatasan. Dan ketika sore hari, Jim melakukan aktivitas yang biasa ia lakukan, yaitu memberikan makan kepada hewan-hewan ternak miliknya. Baru saja sampai di rumah, Jim tiba-tiba didatangi tamu yang merupakan seorang pegawai bank yang bernama Nihem, yang langsung memberikan sebuah surat yang menyatakan jika pihak bank akan segera melakukan penyitaan terhadap lahan peternakan milik Jim apabila dalam kurun waktu 3 bulan Jim tidak bisa membayar tunggakan hutang yang dipinjamnya kepada pihak bank. My number's on there if you have any questions. Jim menemui temannya yang bernama Randall dengan tujuan untuk meminta pekerjaan menjadi seorang kuli bangunan dalam proyek yang sedang dikerjakan oleh Randall. Namun Randall mengatakan untuk saat ini dirinya belum bisa memberikan pekerjaan kepada Jim, dan Randall berjanji insya Allah bulan depan akan mengajak Jim dalam proyeknya. Come see me then, I'll see what I can find for you, okay? Jim menemui seorang juragan hewan ternak dengan niat untuk menjual sisa sapi yang dimilikinya, namun bapak juragan memberikan penawaran yang sangat rendah lantaran sapi-sapi yang dimiliki Jim dianggap tidak sehat karena memiliki bobot yang sangat kurus. I'm sorry, Jim. Let me know what you decide, buddy. Malam harinya, Jim mendatangi sebuah bar untuk nongkrong sembari minum-minum, dan di saat bersamaan muncul anak perempuan Jim yang bernama Sarah yang khawatir dengan kondisi Jim lantaran tempat tinggal ayahnya berada di wilayah perbatasan yang sering dijadikan akses keluar masuk para kartel narkoba yang terkenal sangat kejam. Cartels are running everything through there. Drugs, people. Jim curhat kepada Sarah mengenai perasaannya yang merasa tidak dapat keadilan dari negara, padahal dirinya telah seorang mantan prajurit militer dan dirinya sudah menaati aturan yang dibuat oleh negara, mulai dari membayar pajak, selalu memperpanjang STNK, tidak menggunakan BBM bersubsidi. Namun masih saja tidak mendapatkan timbal balik yang adil, justru Jim harus kehilangan tempat tinggalnya setelah pensiun dari dunia militer. It would be fine if the government would get its shit together. Sarah langsung mengantarkan Jim pulang ke rumah karena melihat kondisi Jim yang sudah terlihat sangat mabuk, dan saat sampai di rumah Sarah sedikit membereskan rumah yang nampak sangat berantakan, dan Sarah melihat foto mendiang ibunya yang membuat dirinya langsung teringat saat ibunya masih ada. Sebelum akhirnya Sarah meminta agar Jim segera tidur karena hari sudah malam.
Keesokan harinya, Rosa dan Miguel mencoba kabur ditemani seorang temannya yang bernama Javier. Namun dalam perjalanan terlihat mobil kartel yang tengah mengawasi area perbatasan yang membuat ketiganya harus bersembunyi. Javier memberikan saran agar Rosa dan Miguel sementara waktu kembali saja ke rumah demi keselamatan mereka. Vamos de regreso y intentamos otro día. Rosa menolak saran dari Javier dan meminta agar Javier tetap mengantarkan dirinya untuk melewati perbatasan. Rosa berjanji akan memberikan bayaran lebih kepada Javier jika mau mengantar dirinya, namun Javier menolak tawaran Rosa dan hanya memberitahu jika di antara pagar pembatas tersebut memiliki lubang yang bisa mereka lewati untuk melarikan diri. Se animan. Solos. No, no. Rosa dan Miguel mencoba untuk tetap kabur dan langsung mencoba mencari pagar yang berlubang sesuai dengan yang dikatakan oleh Javier. Namun di sisi lain, mobil kartel narkoba pun semakin mendekat meski pada akhirnya keduanya berhasil melewati perbatasan dengan Rosa yang mengalami luka di bagian kakinya. Rosa bertemu dengan Jim dan meminta tolong agar Jim membawa mereka pergi dari wilayah perbatasan, namun Jim menolak dan memilih melaporkan kejadian ini kepada rekannya dengan harapan mereka bisa membantu apa yang dibutuhkan oleh Rosa. Namun tiba-tiba muncul gerombolan kartel narkoba yang diketuai oleh seseorang yang bernama Guerrero yang meminta agar Jim menyerahkan Rosa dan Miguel kepada mereka. My orders are to take them back with me. Jim menolak permintaan Guerrero. Jim meminta agar sebaiknya Guerrero membawa pergi pasukannya dari wilayah perbatasan. Namun yang namanya kartel pasti songong, akhirnya membuat Jim mau tidak mau harus terlibat baku tembak dengan para kelompok kartel narkoba ini. Jim meminta agar Rosa dan Miguel masuk ke dalam mobil sembari Jim mencoba membereskan masalah yang ada. Namun saat dalam perjalanan untuk kabur, barulah terlihat jika Rosa mengalami luka tembak dalam insiden baku tembak tadi. Tiba-tiba Guerrero berhasil naik ke dalam mobil Jim dan langsung melakukan penyerangan, meski pada akhirnya Jim berhasil melarikan diri dari para kartel narkoba tersebut. Tu hermano está muerto. Sampai di tempat yang aman, kondisi Rosa ternyata sudah sekarat dan dalam kondisi sakaratul mautnya itu, Sarah memberikan sebuah kertas yang bertuliskan sebuah alamat sekaligus memberikan amanat sebelum dirinya tewas agar Jim mau membawa Miguel menuju alamat tersebut. Jim menemui Sarah dan mencoba menanyakan langkah apa yang akan dilakukan kepolisian usai tewasnya Rosa, dan Sarah memberi penjelasan jika untuk sementara waktu Miguel akan dibawa ke sebuah tempat penampungan anak di bawah umur yang berada di wilayah Meksiko, dan Sarah meminta agar Jim datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. I need you to come by the station and make a statement. Usai memberikan keterangan, Jim sebenarnya memutuskan untuk pulang menuju rumah, namun saat dalam perjalanan itulah Jim teringat dengan amanat yang diberikan oleh Rosa kepadanya, yang pada akhirnya Jim memutuskan untuk putar balik dan kembali menuju kantor polisi. Jim menemui bapak polisi dan menanyakan keberadaan Miguel karena dirinya berniat untuk menemuinya. Bapak polisi awalnya tidak memberikan izin Jim untuk bertemu dengan Miguel, namun setelah Jim mengatakan jika dirinya sudah mendapatkan izin dari Sarah untuk bertemu dengan Miguel, bapak polisi ini pun berubah pikiran dan mengizinkan Jim untuk menemui Miguel. Make it quick. Thanks. Jim yang menyadari jika tempat ini tidak aman karena Jim memang sempat melihat para kartel narkoba sudah menunggu di depan kantor polisi, dan Jim langsung menemui Miguel lalu secara diam-diam membawa Miguel pergi meninggalkan kantor polisi yang berada di wilayah perbatasan Amerika Meksiko. Jim memutuskan untuk pulang terlebih dahulu ke rumah untuk mengambil baju yang akan dibawanya dan menyiapkan amunisi senjata yang ia punyai. Namun saat kembali ke mobil, tiba-tiba Miguel sudah tidak ada, yang ternyata Miguel mencoba untuk kabur dari Jim, namun akhirnya Jim berhasil menemukan Miguel dan langsung membawanya pergi dari rumahnya. You don't understand a damn word I'm saying.
Di sisi lain, ternyata para kartel narkoba sedang dalam perjalanan menuju rumah Jim, dan saat mereka sampai di sana langsung melakukan penggeledahan, namun mereka hanya menemukan bintang penghargaan Jim ketika masih aktif di dunia militer, lalu membakar rumah Jim sebelum pergi dari tempat tersebut. Melakukan perjalanan yang jauh membuat Jim merasa lapar dan mengajak Miguel untuk mampir sejenak ke sebuah kafe untuk mengisi perut terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan kembali. What's the matter? You gotta be hungry. That's what I thought. Jim melanjutkan perjalanan lalu melipir sebentar ke sebuah SPBU untuk mengisi bensin, lalu Jim mampir ke sebuah toko yang berada di seberang SPBU untuk mencari atlas yang akan dia gunakan sebagai petunjuk jalan untuk menuju wilayah Chicago. Thank you. Have a good one. You too. Kembali ke markas kartel narkoba, di sana mereka semua sedang mempersiapkan amunisi persenjataannya. Guerrero meminta kepada salah satu anggotanya yang ahli dalam hal IT untuk melacak keberadaan Jim melalui petunjuk kertas yang ia temukan saat melakukan penggeledahan di rumah Jim. Claro. Jim menghubungi Sarah untuk sekedar memberitahu jika dirinya dalam kondisi baik-baik saja, dan Jim menjelaskan alasan dirinya membawa Miguel karena Jim merasa Miguel tidak akan aman karena ada kartel narkoba yang saat itu menunggu di luar kantor polisi. Sarah sendiri mencoba mengerti dan mencoba membantu Jim dengan merahasiakan kejadian ini, namun Sarah meminta agar Jim segera membawa Miguel kembali ke kantor polisi. Anak buah Guerrero berhasil melacak lokasi Jim melalui kartu kredit yang digunakan Jim untuk bertransaksi, dan mereka langsung mendatangi toko yang sempat dikunjungi Jim untuk membeli atlas. Guerrero mencoba bertanya pada kasir apakah dirinya mengetahui kemana perginya Jim, namun si kasir mengatakan tidak tahu, yang sontak membuat Guerrero memaksa agar si kasir membuka rekaman CCTV yang ada di toko tersebut. Vamos a noroeste. Jim mendatangi sebuah bengkel karena mobilnya mengalami sedikit masalah, namun ternyata kerusakan mobil Jim cukup parah sehingga bapak mekanik memberitai jika perlu waktu 1-2 hari untuk melakukan perbaikan. It's after 6. We're closed. Jim mendatangi sebuah kafe untuk makan malam karena merasa penasaran dengan apa yang sebenarnya telah terjadi pada keluarga. Miguel pun memberanikan diri untuk menanyakannya pada Miguel. Miguel yang sudah mulai percaya pada Jim pun menjelaskan jika keluarganya harus mengalami hal seperti ini lantaran pamannya terlibat masalah dengan para kartel narkoba, yang masalah tersebut berimbas pada ibunya yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. He did something that made the cartel mad. Jim yang kelelahan dan sedikit dalam kondisi mabuk harus tertidur di dalam mobil. Hal tersebut membuat Miguel dan kuku kesayangan Jim harus terkeluar berbelanja menuju minimarket terdekat untuk membeli keperluan makanan untuk sarapan mereka esok hari. I'll do the shopping from here on. Jim kembali mendatangi bengkel mobil untuk menyelesaikan pembayaran atas perbaikan mobilnya, dan bapak mekanik mengira jika Miguel adalah anak dari Jim, namun Jim mencoba menjelaskan jika Miguel bukan anaknya. He's not my kid. Jim kembali melanjutkan perjalanan, namun karena dirinya kurang mengerti untuk membaca arah pada atlas pun meminta tolong pada Miguel untuk mencoba membaca arah jalan pada atlas tersebut. Siapa tahu Miguel mengetahuinya. Di sisi lain, tim IT yang dipekerjakan oleh Guerrero kembali mendapatkan informasi soal lokasi Jim yang berhasil mereka dapatkan kembali dari kartu kredit yang digunakan Jim untuk bertransaksi di bengkel tadi. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba Jim dikejar oleh polisi yang akhirnya membuat Jim menepikan mobilnya, dan seperti layaknya polisi konvensional lainnya, bapak polisi ini langsung meminta Jim untuk menunjukkan SIM-nya, dan bapak polisi meminta Jim untuk keluar dari mobil lantaran membawa senjata api, dan bapak polisi ini berbicara dengan Miguel. I just want to have a word with the boy. It'll only take a minute. Jim mencurigai gerak-gerik bapak polisi ini karena dirinya tidak benar-benar berbicara dengan Miguel, melainkan nampak sedang menghubungi seseorang.
Jim yang turun dari mobil langsung bertanya berapa harga yang dibayar oleh seorang yang menyuruhnya sampai beliau harus merendahkan harga dirinya sebagai seorang penegak hukum. Ucapan Jim membuat bapak polisi sedikit tersinggung yang membuat keduanya terlibat sedikit aksi baku hantam. Miguel, back in the truck, now! Dan benar saja ternyata bapak polisi ini sudah dibayar oleh para kartel untuk memberikan informasi soal keberadaan Jim. Namun naas karena tugasnya bisa dibilang gagal. Karena Jim berhasil kabur, maka bapak polisi ini pun langsung dibunuh oleh para kartel narkoba. Jim mendatangi toko penjualan senjata api untuk membeli beberapa pistol yang digunakan sebagai amunisinya untuk menghadapi para kartel. Bapak penjaga toko awalnya tidak mau memberikan pistol yang sudah dibeli Jim sebelum surat isinya turun, namun Jim mencoba menjelaskan jika dirinya membeli pistol ini hanya untuk jaga-jaga saja, tidak untuk melakukan hal aneh, dan penjelasan Jim berhasil membuat bapak penjaga toko berubah pikiran. I'll report him stolen. So long as it's for the right reasons. Sarah menghubungi Jim dan mencoba menjelaskan tujuan utama Guerrero mengejar dirinya bukan semata-mata untuk mengambil Miguel, namun karena Guerrero ingin melakukan balas dendam pada Jim lantaran saudara dari Guerrero tewas dalam insiden baku tembak di awal film tadi. Dan Sarah meminta Jim untuk mendatangi kantor polisi terdekat untuk menyerahkan Miguel, namun Jim menolak karena belum percaya sepenuhnya pada polisi. No, I can't trust them. Just stay off the streets and lay low till I get. Jim membelikan baju untuk Miguel dan jajanan kesukaan Miguel yaitu permen Yupi sebelum mereka melanjutkan perjalanan menuju sebuah hotel untuk menginap melepaskan penat. Namun saat akan istirahat, Jim melihat para kartel narkoba sedang menggeledah satu persatu kamar. Jim memiliki rencana untuk menghubungi polisi seolah-olah dirinya menjadi korban perampokan sebelum akhirnya kabur dari hotel tersebut. Vámonos, café. Te va a matar. Keesokan harinya, Jim yang sedikit emosi karena anjing kesayangannya tewas dibunuh oleh kartel langsung menyalahkan Miguel atas kejadian ini. Miguel pun merasa kecewa lalu pergi meninggalkan Jim, meski pada akhirnya Jim yang merasa tak tega pun langsung mengejar Miguel dan memintanya untuk kembali masuk ke dalam mobil. Jim mengantar Miguel menuju sebuah gereja untuk bertemu dengan seorang pendeta yang mendoakan almarhumah Rosa. Bapak pendeta menemui Jim dan mengira jika Miguel adalah anak dari Jim, yang akhirnya membuat Jim kembali harus menjelaskan jika dirinya bukan ayah dari Miguel melainkan hanya mendapatkan amanat saja dari almarhum ibunya untuk menjaganya. She must have had a lot of faith in you. Sarah kembali menghubungi Jim dan kembali meminta agar Jim membawa Miguel kepada polisi, namun Jim menolak permintaan Sarah karena belum adanya jaminan dari pihak kepolisian yang akan benar-benar menjaga Miguel dari kejaran para kartel. Sarah akhirnya hanya meminta Jim untuk memberitahu keberadaannya saat ini, dan Sarah berjanji tidak akan memberitahu kepolisian tentang keberadaan Jim. Where's he headed? I don't know. Hubungan Jim dan Miguel kini semakin dekat. Hal ini terlihat ketika Jim dengan senang hati mengajari Miguel cara menggunakan pistol dan mengajari Miguel tentang cara mengosongkan isi peluru yang terdapat di dalam pistol tersebut. We're a soldier. Yeah, Marine. I will kill those men. Jim kembali melanjutkan perjalanan, namun dalam perjalanan ternyata sudah ada rekan Guerrero yang mengamati mobil Jim dari atas jembatan layang, dan kartel ini pun langsung menghubungi Guerrero untuk memberitahu mengenai lokasi Jim saat ini. Okay, gracias. 5 millas para atrás. Jim sendiri menyadari adanya kartel yang mengamatinya dan langsung membawa mobilnya ke arah yang berbeda, meski pada akhirnya harus bertemu dengan mobil Guerrero dan harus terlibat aksi saling kejar-kejaran di jalan raya. Namun mobil Jim kembali mengalami kendala yang akhirnya membuat Jim menepikan mobilnya dan memilih strategi untuk menembaki mobil kartel narkoba tersebut.
Jim dan Miguel bersembunyi di sebuah gudang penyimpanan pakan ternak. Jim meminta pada Miguel jika situasi sudah benar-benar aman, Miguel harus segera pergi meninggalkan tempat ini. Sementara Jim mencoba menyelesaikan masalah yang ada dengan menembak satu persatu anak buah Guerrero. Jim mengatur strategi dengan melibatkan Miguel agar mencoba menembakkan pistol ke arah yang sudah ditentukan oleh Jim, sementara Jim akan mencari tempat lain untuk bersembunyi agar memudahkannya untuk melakukan serangan kepada para kartel narkoba. Guerrero yang masuk ke dalam gudang berhasil menemukan Miguel dan langsung menjadikan Miguel sebagai sandera untuk memancing Jim keluar dari persembunyiannya. Guerrero meminta agar Miguel menembak Jim dengan dalih untuk membalaskan dendam ibunya, namun Miguel langsung mengosongkan peluru dari pistol tersebut sesuai dengan yang diajarkan oleh Jim. Guerrero dan Jim harus terlibat baku hantam. Di momen itulah Guerrero kembali mencoba mempengaruhi Miguel untuk menembak Jim, namun Jim meminta agar Miguel tidak melakukan hal tersebut dan memberikan pistol yang dipegangnya kepada dirinya, dan Jim sendirilah yang menembak Guerrero namun tidak sampai tewas karena Jim masih memberikan kesempatan pada Guerrero untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Now you have a choice. Di akhir film, setelah menempuh perjalanan yang panjang, Jim akhirnya dapat menyelesaikan amanat yang diembannya dengan mengantarkan Miguel ke rumah saudaranya yang berada di wilayah Chicago, dan Jim dapat pulang ke rumah dengan tenang tanpa adanya beban apapun. Dan film pun tamat. Hikmah yang dapat kita ambil dari film ini adalah ketika kita diberikan amanat oleh seseorang dan diri kita sendiri merasa mampu untuk mengerjakannya, maka lakukanlah. Namun jika diri kita merasa tidak mampu untuk mengerjakannya, maka katakanlah yang sejujur-jujurnya tanpa perlu memaksakan atau merasa tidak enak untuk menolaknya agar tidak menjadi beban untuk diri kita sendiri di kemudian hari. Sekian review film kali ini, saya Udin melaporkan dari rumah. Sampai jumpa di video-video berikutnya.